kawan-kawan pers tidak perlu bertanya lagi. Karena setiap ada isu besar yang selalu dikaitkan siapa? Pak Jokowi. Jadi saya sebagai juru bicara PSI menyatakan tidak benar. Tak ada keinginan Pak Jokowi untuk mengambil itu. Itu hanya isu yang dilontarkan oleh sebagian pihak yang berkepentingan untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Gitu. Ya, saya sebagai mantan kader Partai Nasdem, ya saya berharap semoga partai saya yang lama ini segera konsolidasi internal. Saya kira kalau ditawarin apa? Ditawarin suruh beli. Beli itu berapa teh, duitnya dari mana? Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak Eriek. Dan seperti biasa kita akan melihat berita viral belakangan gitu guys ya. Dan kali ini memang soal Pak Jokowi yang diisukan katanya akan mengakuisisi Partai Nasdem. Loh kok bisa? Dari mana duitnya gitu kan? Pak Jokowi sendiri bilang memang duitnya dari mana gitu loh. Kok bisa ada isu yang semacam ini? Dan yang paling absurd lagi gitu ya, katanya alasannya itu karena Pak Surya Paloh ini udah bosen. Ini alasan yang sangat nggak masuk akal. Jadi orang-orang atau pembenci Pak Jokowi ini mungkin mereka udah kehabisan ide atau kehabisan akal gitu ya. Kira-kira bikin isu apa lagi? Akhirnya bikin isu ini, isu yang paling nggak masuk akal gitu loh guys. Jadi akhirnya kader Nasdem sendiri juga menuntut protes ya dengan media yang awalnya memberitakan soal ini, yang memang awalnya itu dikaitkan dengan Gerindra guys. Kalian nanti lihat aja videonya di mana kader-kader Nasdem dari berbagai daerah ini menuntut protes sama sebuah media gitu ya terkait pemberitaan mereka. Nanti kalian lihat aja kira-kira media apa tuh ya guys. Dan selain itu memang netizen akhirnya menilai ya, kok bisa sih mereka bikin isu yang seperti ini gitu ya. Padahal ini bisa jadi bumerang loh, karena dari sini malah kelihatan kalau Pak Jokowi mungkin bisa mengakuisisi Nasdem gitu ya. Berarti bagi mereka Pak Jokowi ini sangat besar dong sampai bisa melakukan hal itu. Bagaimana nih, kita lihat videonya deh, ini dia. Nah ini tadi cukup kami bicarakan dan saya mendapat pertanyaan dari Pak Jokowi yang sangat, kenapa kok nama saya disebut gitu. Seharusnya kawan-kawan pers tidak perlu bertanya lagi. Karena setiap ada isu besar yang selalu dikaitkan siapa? Pak Jokowi. Jadi saya sebagai juru bicara PSI menyatakan tidak benar. Tak ada keinginan Pak Jokowi untuk mengambil itu. Itu hanya isu yang dilontarkan oleh sebagian pihak yang berkepentingan untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Gitu. Ya, saya sebagai mantan kader Partai Nasdem, ya saya berharap semoga partai saya yang lama ini segera konsolidasi internal. Saya kira itu aja. Kalau ditawarin Apa? Ditawarin suruh beli. Beli itu berapa teh, duitnya dari mana? Pak, dari informasi yang diterima redaksi Jakarta ada informasi yang mengatakan bahwa Bapak pernah ingin mengambil alih Partai Nasdem dengan membeli Partai Nasdem dan sekaligus towernya Pak. Isu dari mana itu? Jangan menuduh dengan isu-isu yang nggak benar seperti itu. Nggak ada sama sekali. Itu termasuk dalam pikiran, nggak ada sama sekali. Termasuk persiapan untuk Mas Gibran untuk pemilihan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Artinya itu tidak benar ya Pak ya? Isu yang sangat menuduh. Mungkin ada langkah. Kalau ada betul, kalau misalnya ditawari betul. Kalau ditawarin Pak, kalau ditawarin Apa? Ditawarin suruh beli. Beli itu berapa teh, duitnya dari mana? Itu kan tower yang sangat tinggi sekali. Kelas saya itu kelas UMKM. Ya.
Kalau nggak nyenggol Jokowi, kagak rame. Yang terbaru, Pak Jokowi digosipin ngebeli Nasdem Tower. Katanya Nasdem mau dikasih buat Gibran. Buaya bikin isu tuh ya pakai otak. Lu kira Pak Surya Paloh bikin Nasdem buat dijual? Dia tuh punya cita-cita besar. Orang sampai bikin partai itu ada yang diperjuangkan, bukan untuk dijual. Ini yang bikin isu nih. Udah gitu kan harus nyenggol Pak Jokowi. Kalau nama orang lain kagak rame itu berita. Demen amat sih. Pak Jokowi udah jelas-jelas akan berjuang mati-matian untuk PSI. Ngerti lo? Walaupun PSI di hasil poltreking masih 1, sekian persen, bukan berarti itu akhir dari segalanya. Kita terus berjuang sampai nanti ke 9%, bahkan 14%. Lu gak percaya banget sih? Zaman tuh berubah, geng. Ada saatnya lu memang di atas boleh berkoar-koar. Ada saatnya juga nanti lu tengkurap, nangis lu. Maju terus. Yang masih bersama di barisan Pak Jokowi, angkat tanganmu, katakan Jokowi presiden terbaik. Wow. Kadang saya heran loh dengan orang-orang atau politisi yang menjelek-jelekan Gibran, jelek-jelekin Pak Jokowi. Ya, apalagi sekarang dilemparlah isu bahwa Pak Jokowi ingin mengambil Nasdem. Ya, termasuk Gibran, katanya berambisi ke sana. Ini kan framing yang dimunculkan oleh lawan-lawan politik. Mereka nggak mikir gitu loh. Berarti kan kalau memang itu benar, ya, berarti Gibran hebat dong. Bayangin loh, Nasdem gitu loh, partai besar mau diambil oleh Gibran. Jadi mereka sebenarnya mau menjelekan, mendowngrade Pak Jokowi dan Gibran, tetapi menurut saya itu salah langkah. Justru cara itu membuat Gibran makin bersinar. Artinya orang berpikir dong, wis, yang katanya nggak lulus SMA, yang katanya nggak punya kemampuan, tapi justru kalian takut gitu. Gibran akan ngambil sebuah partai besar. Luar biasa memang kebodohan lawan-lawan politik Pak Jokowi dan Mas Gibran ini. Bravo. Kan ada juga gosip, Bang Surya ini udah capek juga ngurus partai. Paling gampang ya akuisisi partai Nasdem sebetulnya. Karena siapa? Itu Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Sebenarnya itu kemungkinannya kan ini gosip nih bahwa partai Nasdem itu bisa di inilah, karena Bang Surya kelihatannya ada gosip belum tentu benar. Bang Surya udah merasa udah bosen lah mainan ini gitu. Gimana Bang? Isu soal bagaimana kalau Pak Jokowi dicalonkan menjadi ketua Nasdem. Dulu pernah ada pembicaraan itu. Oh pernah ya di Nasdem? Nasdem ya. Itu kalau biar Jokowi aja pimpin partai ini. Nah bagi Bang Surya, poinnya adalah Bang Surya mengatakan bahwa bagi dia tidak sesuatu yang berat untuk memberikan ini pada orang lain yang tepat. yang tepat. Nah itu katanya. Ya. Nanti kan bisa dibikin ADRT-nya, apakah misalnya Bang Surya menjadi dewan pembina yang mengendalikan gitu ya. Operasionalnya Pak Jokowi itu pernah terpikirkan zaman itu. Tahun berapa itu Bang? Itu kira-kira kita setahun 2 tahun berkuasa ya. Itu udah pikir ke depannya seperti apa ini. Kalau sekarang mungkin nggak itu Bang? Menurut saya sih mungkin aja. Tapi kan kondisi objektif dengan Pak Jokowi ada di PSI ini, itu pasti tidak mungkin tiba-tiba dia ke Nasdem. Pasti menjalankan PSI ini dulu ya. Orang bisa tidak suka kepada Jokowi, ngomongin Jokowi setiap hari, ya, mendinai Jokowi. Dengan begitu maka Jokowi diperhitungkan, Pak. Jadi wacana terus ya. Daripada tidak dibicarakan sama sekali. Itu lebih gawat buat politisi. Ya, itu menurut saya sih itu nanti jadi efek yang besar ketika dikelola dengan baik. Nah jadi hari ini apakah kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua Nasdem? Wacana itu menurut saya hari ini tidak. Tapi apakah kedepannya bisa? Tapi dikasih kesempatan dulu di PSI Ya lah. pasti gitu ya. dia akan buktikan dulu itu.
Lemahnya posisi tawar Nasdem bertemu dengan hasrat Prabowo memperkuat kekuasaan. Meski ia telah menghimpun banyak partai dalam koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan dirangkulnya Nasdem, otot politik Gerindra dapat makin kuat. Saat ini, praktis hanya Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di luar kekuasaan. Partai bergantung pada sosok, tidak punya ideologi, minim platform, dan tidak bersifat institusional. Elite seenaknya berpindah partai untuk kepentingan sesaat. Misalnya, menjelang pemilihan kepala daerah. Partai personal mudah terjerumus privatisasi. Dikuasai oleh kepentingan personal, seakan-akan partai milik pribadi. Saat paceklik terjadi, pendiri dapat menawarkan merger atau menyerahkan partainya untuk diakuisisi partai lain. Kita nggak tahu, karena memang kita nggak merasakan bahwa partai ini dalam posisi yang mau diambil alih oleh orang lain atau diakuisisi. Apakah itu pengusaha tadi misalnya setingkat menteri dan sebagainya, itu nggak ada. Saya ingin sampaikan dalam bahasa saya tidak ada pintu bagi pihak-pihak yang akan berusaha mengambil alih Nasdem. Itu pintunya nggak ada. Kenapa saya katakan pintunya tidak ada? Pertama, Nasdem ini dalam posisi yang sedang solid-solidnya di tengah dinamika eksternal yang ada. Tadi Prof. Ika menyampaikan, misalnya ada upaya-upaya mengambil kader-kader, mengganggu ekstensi partai dengan cara mengganggu, menggoda kader-kadernya untuk beralih. Nah, itu pun kan masih bisa dihitung dengan jari. Mereka yang tertarik untuk hengkang itu kan gitu dari Partai Nasdem. Dan ketika ditanya kenapa misalnya Nasdem bagaimana sikapnya, Ketua Umum selalu menyampaikan bahwa mungkin mereka sudah jenuh di Nasdem mencari tantangan baru, mencari suasana baru kan itu loh. Atau dalam batas tertentu mereka sedang menguji kemampuannya di tempat yang baru. Jadi kita juga merespon dinamika internal ada sebagian yang hengkang itu dengan sikap yang ini hal fenomena yang wajar, fenomena yang umum terjadi tidak hanya di Nasdem tapi juga di tempat lain. Jadi berarti Nasdem tidak merasa rugi ketika ada kadernya kemudian memilih hengkang kemudian pindah ke partai lain? Ya, kita ada yang keluar tapi juga ada yang masuk. Jadi yang masuk ke Nasdem yang baru-baru ini itu banyak juga. Misalnya saya contohkan yang terbaru masuk Wakil Gubernur Maluku. Itu masuk Partai Nasdem. Ada yang baru pensiun misalnya Bintang 3, dulu calon wakil gubernur di Jambi, masuk Nasdem juga Pak Sudirman. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Panat masuk ke Nasdem. Ini hal yang sekali lagi ada yang keluar tapi juga ada yang masuk. Dan yang masuk tentu jauh lebih fresh, jauh lebih punya motivasi, lebih punya semangat dan sebagainya. Jadi sekali lagi ketika ada isu ada yang mau mengambil alih, saya sampaikan bahwa tidak ada pintu buat mereka yang mau berusaha masuk ke dalam internal Nasdem, apalagi mau mengambil alih mengakuisisi dengan sosok-sosok tadi yang disampaikan. Nasdem tidak merasa ada hal seperti itu. DPD Partai Nasdem Banyuwangi menuntut satu, majalah Tempo harus meminta maaf secara langsung melalui pemberitaan Tempo secara terbuka. Kedua, meminta Dewan Pers Nasional untuk bersikap atas pemberitaan Tempo yang provokatif dan melanggar kode etik jurnalistik. Buang ke sawah, setuju? Mari kita bareng, hidup Partai Nasdem! Kita buang berita-berita sampah yang tidak bertajuk, tidak melakukan konfirmasi, dan kita mengutuk untuk disikapi
Karena itu kami mohon, karena berita fusi itu tidak benar, tidak dilakukan konfirmasi. Karena itu kita minta Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Banyuwangi, seluruh kader Partai Nasdem dari Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Buntar, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh jajaran pengurus DPW Partai Nasdem Kaltim, dan seluruh kader Partai Nasdem se-Kalimantan Timur, serta rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Kami menyampaikan aspirasi kepada seluruh kader yang telah menyampaikan aspirasi melalui aksi damai yang tertib dan bermartabat. Hari ini adalah bukti nyata kecintaan kita dan loyalitas kita terhadap kader, terhadap Partai Nasdem dan Ketua Umum Bapak Haji Surya Paloh yang kita cintai. Mencermati laporan utama majalah Tempo edisi 13 sampai 16 April 2026, DPW Partai Nasdem Kalimantan Timur dan seluruh kader Partai Nasdem se-Kalimantan Timur menyatakan: 1. Keberatan keras dan penolakan tegas atas pemberitaan yang kami nilai tidak proporsional, tidak berimbang dan mengandung framing yang merugikan kehormatan Partai Nasdem. Betul? Penggunaan judul PT Nasdem Indonesia Raya Tbk bukan sekedar kekeliruan redaksi, tetapi merupakan bentuk konstruksi opini yang menyederhanakan secara keliru, bahkan mendistorsikan jati diri Partai Nasdem sebagai institusi politik. 3. Kami menilai seluruh narasi yang dibangun dalam laporan tersebut cenderung institutif, menggiring persepsi dan berpotensi menyesatkan publik. Betul? Harapan kita majalah Tempo untuk memberikan klarifikasi dan memberikan tanggung jawab yang sebenarnya. Kami menegaskan dengan sepenuh tanggung jawab, Bapak Surya Paloh adalah tokoh nasional Partai Nasdem dan pemimpin yang telah membangun generasi politik ini dengan nilai integritas. Oke guys, jadi seperti itu ya, Pak Jokowi sudah mengklarifikasi sendiri bahwa isu itu tidak benar adanya, bahkan katanya mau dikasihkan ke Gibran. Gimana tuh ceritanya? Pak Bestari Barus pun sampai keheranan ya, kok bisa ada isu semacam ini. Dan tadi salah satu kader dari Nasdem sendiri juga sudah memberikan pernyataan tegas bahwa berita ini tuh hoax gitu ya, tidak benar adanya. Bahkan kader-kader lainnya ya, itu sampai melayangkan protes terhadap media yang awalnya memberitakan soal berita Partai Nasdem yang katanya akan diakuisisi atau dijual gitu guys. Kurang lebih seperti itulah berita yang muncul gitu ya. Dan memang kalau nggak pakai nama Pak Jokowi ini mungkin berita ini nggak viral gitu ya. Makanya akhirnya Pak Jokowi namanya dicatut terus. Memang Pak Jokowi ini magnet guys. Kalau nggak pakai Pak Jokowi ya nggak rame gitu ya. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!